selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan membahas arbitrase di Indonesia, mulai dari pengertian, sumber hukum, hingga regulasinya. Bagi kalian yang tertarik dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, video ini wajib ditonton. Bayangkan, kamu punya sengketa bisnis besar dengan rekan atau pihak lain, tapi masalahnya rumit, nilainya nggak kecil, tapi kalau dibawa ke pengadilan, prosesnya panjang, ribet, dan bisa bikin rahasia bisnis kamu kebongkar ke publik. Nah, gimana kalau ada cara lain yang lebih cepat, fleksibel, dan private? Yaitu solusinya bisa dengan arbitrase. Hari ini kita bakal ngobrolin apa itu arbitrase, sumber hukumnya, dan regulasi di Indonesia. Penasaran? Yuk kita mulai. Apa itu arbitrase? Oke, pertama-tama arbitrase itu apa sih? Jadi gini, arbitrase itu adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Singkatnya, dua pihak yang berselisih akan sepakat menunjuk pihak ketiga yang netral, yang disebut juga arbitrator, buat bantu menyelesaikan masalah mereka. Jadi, arbitrator ini semacam wasit yang bakal dengerin argumen dari kedua belah pihak, lalu mengasih putusan untuk keduanya. Dan yang menarik, keputusan ini sifatnya final dan mengikat. Gak ada ceritanya banding lagi seperti di pengadilan. Jadi gimana? Ringkas banget kan? Mengapa arbitrase dipilih? Nah, kenapa sih banyak pihak lebih milih arbitrase daripada ke pengadilan? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, prosesnya privat. Jadi, kalau kamu nggak mau masalah internal bisnis atau perusahaan bocor ke publik, arbitrase ini solusinya. Kedua, lebih cepat dan fleksibel. Kamu bisa atur jadwal, prosedur, bahkan pilih siapa arbitratornya. Ketiga, putusannya netral. Karena arbitrator ini dipilih bersama, gak ada yang merasa berat sebelah. Dan yang terakhir, putusannya final dan mengikat. Jadi nggak pakai drama, banding, atau kasasi yang makan waktu bertahun-tahun. Sumber hukum arbitrase di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dasar hukumnya. Arbitrase di Indonesia itu diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ini adalah undang-undang yang jadi pedoman utama dalam proses arbitrase di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga ikut meratifikasi Konvensi New York 1958. Nah, ini penting kalau kamu berurusan sama sengketa internasional. Karena dengan konvensi ini, putusan arbitrase asing bisa diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Lembaga arbitrase di Indonesia. Terus, kalau kamu mau melakukan arbitrase, kemana ya perginya? Di Indonesia, kita punya beberapa lembaga arbitrase resmi loh. Yang paling terkenal itu BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI ini sering menangani sengketa-sengketa bisnis, kontrak, investasi, dan lain-lain. Lalu ada juga Basarnas yang fokus pada sengketa-sengketa dengan prinsip syariah. Jadi kalau sengketa kamu melibatkan pihak luar negeri, bisa juga loh pakai lembaga arbitrase nasional, misalnya SIAC di Singapura atau HKIAC di Hong Kong. Arbitrase di Indonesia.
Walaupun arbitrase ini punya banyak keunggulan, bukan berarti tanpa tantangan ya. Indonesia masih ada beberapa masalah. Misalnya, satu, kurangnya pemahaman masyarakat soal arbitrase. Lalu masih banyak yang lebih familiar sama pengadilan dibanding metode ini. 2. Kadang pengadilan kita masih suka campur tangan di putusan arbitrase yang sebenarnya udah final. Nah, makanya edukasi soal arbitrase ini penting banget. Baik pelaku buat bisnis, praktisi hukum, bahkan masyarakat umum. Karena arbitrase ini bisa jadi solusi terbaik buat penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. Jadi kesimpulannya nih, arbitrase itu adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang praktis, cepat, dan fleksibel. Seberuknya jelas di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958 ditambah dengan dukungan lembaga arbitrase seperti BANI dan Basarnas. Kalau kamu punya sengketa bisnis atau kontrak, coba pertimbangkan arbitrase sebagai solusi. Karena selain efisien, kamu juga bisa hemat waktu dan menjaga kerahasiaan. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini supaya gak ketinggalan info hukum lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan tetap semangat belajar hukum. Bye-bye.